Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam sesi video pembelajar. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas materi mengenai hak dan status hukum anak di luar perkawinan. Hak dan status hukum anak luar perkawinan. Materi yang akan saya bahas ini merupakan karya tulis dari Adia TA dalam artikelnya yang diulas dalam portal hukumonline.com. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh materi dan informasi yang saya sampaikan dalam video pembelajar ini saya siapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Hak dan status hukum anak luar perkawinan. Karya tulis dari Adia TA. Jadi, anak luar kawin itu memiliki hak dan status hukum yang ketentuannya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat lahir, seorang anak itu menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa kedudukan anak itu terbagi atas anak yang sah dan anak luar kawin. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Lalu di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diterangkan lebih lanjut bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, terkait hal tersebut, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Jubaidah, tentang anak luar kawin ini dijelaskan sedikitnya ada dua pengertian. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Nah, untuk pengertian yang terakhir atau yang kedua ini, dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Nah, ketentuan ini dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Masih menurut Jubaidah, bagi penganut agama Islam, anak luar kawin tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Tetapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab. Nah, ayah biologis itu bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa. Dan menurut Jubaidah, di dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki nazab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nazab ini berbeda dengan perdata, sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Nah, ayah biologisnya itu tidak memiliki hubungan nazab dengan anak luar kawin. Sebagai contoh, ketika anak yang berjenis kelamin perempuan telah dewasa terus dia mau menikah, nah ayah biologisnya ini tidak bisa menjadi wali nikah.
karena tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya, atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah. Dan terkait dengan warisan untuk anak luar kawin, menurut Jubaidah, anak luar kawin juga tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Namun ini bukan berarti bahwa anak luar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Jadi, anak luar kawin bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya, ayah biologis si anak ini membuat surat wasiat. Bisa juga anak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat wasiat wajibah. Nah, besaran harta peninggalan bagi si anak luar kawin ini tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil. Jadi untuk membagi harta warisan bagi anak luar kawin, seluruh harta warisan dikeluarkan sepertiga bagian terlebih dulu untuk anak luar kawin. Kemudian baru setelahnya harta yang lain diberikan untuk ahli waris. Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah. Sebagai informasi bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK itu pernah menerbitkan putusan nomor 46 garing PUU strip 8 Romawi garing 2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar oleh pengaju yang bernama Aisyah Mokhtar alias Mahika binti H. Mokhtar Ibrahim selaku pemohon itu mengenai ketentuan yang mengatur status keperdataan anak luar kawin. Jadi pada intinya setelah putusan MK tersebut diterbitkan, bunyi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pencatatan kelahiran anak luar kawin. Jadi adalah hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran dan merupakan kewajiban negara untuk memberikan akta kelahiran tersebut, sekalipun asal-usul orang tua sang anak itu tidak diketahui keberadaannya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 Permendagri 108/2019. Di situ diterangkan bahwa satu, dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa A. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan B. Status hubungan dalam keluarga pada KK atau kartu keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. 2. Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa A. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan B. Status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga atau KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 3. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua. Begitu teman-teman sekalian pembahasan materi saya. Materi ini merupakan pemuktahiran dari artikel yang berjudul Begini Status Hukum Anak Luar Kawin yang pernah diterbitkan pada tanggal 17 Juni
Semoga materi yang kita bahas kali ini bermanfaat. Saya akan coba membahas materi-materi berikutnya pada kesempatan video pembelajar yang akan datang. Terima kasih.